Halo Tribuners, balik lagi sama Hana di sini. Kita mau video call sama seorang dosen. Kita mau ngomongin kira-kira gimana sih situasi WFH, work from home, di mata seorang dosen. Langsung aja kita hubungin Mbak Pinaka. Halo Mbak Pinaka, Hai, halo Hana. gimana kabar Mbak? Baik, baik banget, sehat, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Hana gimana? Sehat juga Mbak. Gimana nih situasi work from home? Apa lancar-lancar Um, semua? Pastinya penuh dengan kontroversi sih kalau menurut aku. Wah, gimana nih? Coba ceritain. Iya, jadi kalau di mata seorang dosen ya, kalau di mata seorang dosen, apalagi dosen ya boleh narsis sedikit ya, dosen muda gitu. Maksudnya dosen yang kita tuh hidup di era milenial gitu. Teknologi udah kita pegang dari kita kecil katakanlah seperti itu. Nah itu sih nggak ada masalah gitu. Cuman yang jadi masalah ketika dosen ini adalah dosen yang maksudnya sudah berumur apa ya dosen tua gitu ya kasarnya maksudnya yang umur Senior. dia senior gitu maksudnya yang dia emang agak gaptek gitu untuk yang sekarang pastinya kan butuh banget penyesuaian gitu itu masalah yang pertama kalau misal dilihat dari segi usia gitu ya. Kemudian, masalah yang kedua ketika dilihat dari mahasiswa, itu tuh yang paling keras teriakannya itu adalah soal kuota gitu. Jadi gimana nih gitu, kita disuruh bekerja, belajar dari rumah, tapi kita nggak disokong gitu oleh kuota. Apalagi ini for your information aja, aku kan hidup di Magelang dan aku ngajar di Magelang dan kontur wilayah secara geografis di Magelang itu kan banyak pegunungan, bukit-bukit gitu ya. Dan mahasiswa kita yang hidup di sini itu nggak semuanya itu apa ya beli handphone, beli kuota sekalian sama sinyalnya gitu. Maksudnya ya kita termasuk village lah gitu. Jadi susah sinyal gitu. Itu adalah masalah yang kedua gitu. Jadi pernah ada cerita jadi kalau mahasiswa aku minta buat kelas online semacam Zoom kayak gini atau live video Instagram ataupun yang media-media yang lain mereka itu harus bilang Bu maaf nggak kalau bisa dimundurin dong jamnya saya mau ke tempat yang lebih lapang, ke tempat yang lebih jauh, dan ke tempat yang lebih tinggi itu butuh waktu, Bu, dibilang kayak gitu. Belum persiapannya, kayak gitu. Jadi emang ya benar-benar apa ya konflik-konflik kayak gini tuh sering banget terjadi gitu apalagi kalau masalah soal kuota itu yang paling kenceng gitu teriaknya. Terus kalau dari banyak juga yang curhat sih kayak misalnya kuliah online itu nggak apa namanya nggak greget gitu karena biasanya kan mereka ketemuan ya face to Iya. face bersemuka kayak gitu. Nah sekarang ini harus lewat media yang kayaknya mereka aja kalau mau dengar secara apa namanya itu putus-putus gitu loh. Jadi nggak Oh, iya. jelas. Mereka juga nggak bisa nangkep keseluruhan isi materi kayak gitu. Soalnya kalau dari kampus aku pun sebenarnya udah ada sistem e-learningnya yang emang udah jalan dari tahun kapan tahun kemarin. Cuman kalau live by video kayak gini ya baru ini diterapin kayak gitu. Hmm. Kalau dari segi permasalahannya sih yang bisa aku tangkap kayaknya itu dehan. Oke, berarti ada dua sisi itu ya. Yang pertama, dosen-dosen yang udah senior sama dari mahasiswanya sendiri, kadang susah sinyal ya. Ya yang paling kencang itu karena kadang-kadang juga ada yang bilang Bu saya boleh nggak ikutan kelas online-nya soalnya saya nggak punya uang buat beli kuota Bu gitu. Terus orang tua saya itu kedampak COVID nggak ini buat makan aja untuk bisa makan aja alhamdulillah loh Bu dia bilang kayak gitu. Jadi ya yang kayak aduh ini kayaknya tuh masa-masa atau momen-momen kayak gini tuh kuliah itu jadi emang bener-bener balik lagi ke belas kasih gitu. Iya, benar. Iya, belas kasihan gitu loh. Jadi nggak bisa semua dipukul rata. Makanya aku kalau misalnya ngadain kuliah itu ya udah kalau misalnya mau join via video karena kan kuotanya nyedot lebih banyak ya udah ayo aku nggak yang orang yang saklek gitu loh. Maksudnya nggak yang harus kayak gitu enggak. Karena nanti tetap akan ada media yang lain misalnya
kita tetap diskusi lewat WhatsApp yang misalnya lebih banyak gratisannya kayak gitu. Gitu-gitu sih. Terus selama ini udah sempat kayak kuis atau ujian atau apa gitu nggak buat ngelihat apakah hasil dari belajar online ini sebenarnya ada hasilnya atau gimana gitu? Ada pernah ngadain kayak gitu? Sebenarnya belum bisa dikatain kuis ya, cuman tugas-tugas belajar biasa aja. Jadi maksudnya ketika lewat via Zoom kayak gini, itu aku sampein materi, kemudian setelahnya mereka aku kasih tugas dari materi apa yang udah aku sampein kayak gitu. Sebenarnya ya nggak terlalu banyak perbedaan dengan kalau kita belajar secara normal, maksudnya di kelas gitu. Nah, mungkin ini akan lebih kerasa lagi ketika abis ini sih sebenarnya ada ujian akhir kan, Oh UAS, iya bener. ujian akhir. Nah, itu baru nanti tanggal 15 Juni itu. Oh, sebulan Tapi lagi. kalau iya sebulan lagi. Tapi ya itu sih kalau dari perbedaan yang signifikan dari belajar ketika normal, suasana normal maksudnya di kelas, abis ada materi terus kasih tugas gitu nggak ada perbedaannya sih. Terus Pak, kalau misalnya yang tadi nih, yang belas kasih, kuliah belas kasih, itu apa solusi kalau misalnya mahasiswa itu berkendala untuk hadir di kelas online? Apakah ada tugas pengganti atau ya udah? Iya, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku kuliah kelas online lewat Zoom katakanlah, nah itu lebih ke diskusi atau mumpung nih ya, mumpung kita kayak bertatap muka itu dan bahasa kita bahasa lisan, kan biasanya kalau by text itu kan kita nggak ngerti di mana nadanya, intonasinya, ini lagi marah atau lagi sedih kayak gitu kan nggak ngerti. Nah, mumpung lagi bersemuka kayak gini, meskipun lewat daring, itu tuh aku gunain buat tanya jawab. Jadi biasanya tuh aku udah kasih materi yang tertulis, misalnya kayak PowerPoint atau misalnya kayak buku teks kayak gitu, itu sudah lewat media yang lain. Jadi kelas kami ada namanya e-learning Untidar atau Elita. Nah di situ kayak modelnya Google Classroom. Oh iya Nah ya. di situ aku udah bagi materi. Mereka kayak belajar sendiri, ngebaca sendiri. Nah kadang-kadang ketika curhat itu tuh mereka bilang, Bu kalau cuman ngebaca tuh kita nggak ngerti gitu. Kalau cuman biasa kan ya anak-anak Indonesia sekarang kalau nggak diceramahin tuh kayaknya kok kurang puas gitu loh. Nah makanya ketika Zoom itu biasanya aku lebih ke menggali pertanyaan-pertanyaan dari mereka dan pengen ngedapetin keterangan apa dari aku gitu. Makanya aku pakai metodenya yang tadi itu, materi yang lain itu udah aku share via WhatsApp, via Google Classroom-nya itu, kayak gitu. Terus ke media Zoom-nya ini baru buat sekadar tanya jawab aja. Oke. Terus nih Mbak, kan satu semester kemarin sebelum ada corona, pasti sudah nyiapin materi-materi dan rencana-rencana pembelajaran. Berarti ini berubah semua dong rencana-rencananya. Nah itu butuh berapa waktu lama buat menyusun ulang atau sambil jalan kasih materi atau dinamis aja gitu? Kalau aku sih, ini aku malu ngejawabnya. Kalau aku tuh tipenya ya yang let it flow aja gitu Oh loh. iya iya. Maksudnya ngikutin. Nah, kebetulan juga sebenarnya ini keuntungan di aku juga gitu kan. Jadi maksudnya keuntungannya itu adalah aku berada di pengampu mata kuliah yang praktik, banyak praktiknya. Nah, banyak praktiknya. Nah, tapi ada salah satu materi yang teori yang mendingan aku share aja. Maksudnya dari pengalaman yang kamu tadi tanyain pertanyaannya. Jadi, aku udah susun nih, ya kan, susun materi lewat PowerPoint, kayak gitu kan ya, lewat PowerPoint, terus abis itu tiba-tiba jeng-jeng, kayak gini, suasananya nggak kondusif dan harus belajar online. Ya, bener, aku harus ngubah semua materi itu tadi, dari yang tertulis itu tadi, dari yang cuman PowerPoint dan juga dari yang cuman buku teks makalah kayak gitu, ke kayak gini, virtual. Jadi, aku bikin konten video. Nah, terus video itu aku sebarin gitu buat anak-anak. Misalnya konten bikin di YouTube, mereka bisa lihat gitu gimana materi itu disampaikan dengan ceramah. Aku ngomong di situ.
ya ngubah. Terus habis itu cara-caranya ya pakai cara-cara yang misalnya Instagram Live. Aku Instagram Live bareng sama dosen lain, kita kolaborasi ngomongin sebuah materi gitu, terus mereka nanti diskusi di kan ada ya kolom message-nya gitu. Oh, oke. Terus Mbak, berarti beban kerjanya seketika WFH ini less or more malah? Aduh, dari segi mungkin kalau misalnya dari segi beban kinerja, aku sebagai dosen gitu, beban kinerjanya ya malah lebih ini ya, lebih lebih lagi apalagi di sisi kreativitasnya gitu. Oh iya, bener banget Jadi ya. iya benar. Jadi kayak misalnya mahasiswa itu lama-lama boring dan lama-lama tuh kayak mereka udah dikasih tugas aja mereka bilang gabut loh. Padahal ada tugas loh. Tapi mereka bilang gabut gitu. Jadi kayak aku harus masuk ke dunia anak-anak yang sekarang buat sampein materinya gitu. Nggak, kalau misalnya di dunia normal kan kita di kelas, aku ngomong gitu, aku jelasin, kalian dengerin, terus nanti tugas. Udah gitu aja. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan aku harus ngapain ya biar mereka tertarik buat dengerin materi ini dan juga masuk ke otaknya gitu. Nah, tadi salah satunya juga pakai itu. Oh, mereka tuh walaupun gabut, tapi pasti selalu mantengin media. Kalau nggak Yes. lewat Instagram, ya kan, pasti YouTube, kayak gitu. Bahkan TV aja sekarang udah kayak agak kegeser gitu kan. Iya. Makanya aku masuk ke dunianya mereka itu. Kalau nggak YouTube, ya lewat Instagram, dan itu nggak yang hanya live gitu loh. Kalau hanya live kan mungkin mereka juga keterbatasan kan, ada ya kuota cuma malam aja Iya, gitu. bener. Nah, kalau misalnya disimpan di story gitu, maksudnya disimpan di kayak YouTube itu kan bisa dilihat kapanpun mereka mau, bisa di pause, bisa di rewind, nah kayak gitu gitulah. Oke, terus bagi waktunya gimana nih Mbak? Antara, kan sekarang di rumah pasti jadi kayak nggak ada batas antara ingin ngurusin anak, ingin ngurusin kerjaan, tapi juga harus, ini tuh lagi jam kerja gitu. Mungkin ada tips-tips gitu untuk teman-teman atau penonton yang juga menerapkan WFH. Ini sebenarnya jawaban jujur atau jawaban yang Inspirasi. mesti dipalsu-palsuin? Aduh, galau nih. Enggak, soalnya aku Jujur kan aja. seorang ibu, maksudnya aku Mm-mm. seorang ibu, aku punya anak kecil. Dan kayaknya kalau misalnya WFH itu tuh emang bener bias banget gitu ya. Bias banget antara aduh ini tuh sebenarnya jam kerja, tapi karena di rumah itu rasanya kayak ya udah di rumah aja nggak kerja gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, makanya aku ngerasa kalau itu nggak cuma aku aja yang ngerasain gitu. Bahkan semua para pekerja, bahkan yang laki-laki sekalipun pasti juga gitu. Maksudnya ketika si ibunya si istri ini masak di dapur kan, kalau punya anak biasanya anaknya sama bapaknya. Iya. Nah, padahal bapaknya ada kerjaan nih. Nah, dari WFH itu ya kerja sambil ngomong anak gitu. Ya emang nggak bisa di ini sih ya, maksudnya kalau itu emang kerjaan yang benar-benar harus dikerjakan, misalnya kayak aku udah janjian kuliah online jam 9 pagi gitu ya. Nah, tipsnya aku ungsiin anak aku. Jadi kayak kebetulannya aku punya seseorang yang membantu ngurusin anak aku kan gitu. Nah, ya udah aku suruh anak aku tuh pergi dulu entah kemana, atau aku masuk ke satu ruang kerja gitu yang emang itu udah aku kunci, aku tutup rapet, jadi udah nggak ada yang ngeganggu kayak gitu. Itu kalau emang bener-bener harus saat itu juga. Tapi kalau misalnya kayak siapin materi, terus habis itu aku harus ngolah-ngolah video atau apapun, itu better aku kerjainnya di malam hari ketika semua sudah sunyi, tenang, istirahat gitu. Tapi ya effortnya tuh lebih berasa gitu loh Han. Jadi kalau pagi sampai siang itu masih harus ngurusin anak, masak rumah, beberes segala macam. Ntar malamnya harus ngurusin kuliah.
kayak gitu. Nah, tipsnya sih kalau aku rasa yaitu buat kalian yang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang merasa pengen menyesuaikan diri dengan keadaan WFH ini, aku rasa penting banget buat cari atau bikin ruangan kerja gitu. Yang ya kita kondisikan kalau ruangan itu tuh menyerupai ruangan kita di kantor yang sebenarnya gitu. Jadi kayak emosi, terus pembawaan sama mindset kita itu ya emang buat kerja gitu. Ya benar. Itu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih Mbak Pinaka ini sharingnya. Semoga berguna banget nih buat teman-teman yang selama ini udah kesusahan walaupun WFH ini udah lumayan lama berjalan ya. Amin. Amin. Ya, terus kalau buat para mahasiswa sih kan kita nggak ngerti ini tuh akan berakhir kapan, karena ada wacana bakalan berakhir di akhir tahun dan kehidupan normal bakalan dimulai, maksudnya kuliah masuk, sekolah masuk itu katanya wacana Januari, kan masih lama banget gitu kan ya. Nah ini ya mungkin ini akan jadi habit yang baru, dan ketika nanti emang kita masuk, itu kita bakalan lebih kaget lagi. Ya ampun, kok ternyata capek ya kuliah normal kayak gini ya, kok kayaknya capek banget ya, lebih enak kemarin waktu di rumah. Nah, jadi saran aku sih kalau buat mahasiswa ya, nikmati aja gitu loh, dibawa seneng segala sesuatu yang sedang terjadi dengan diri kita gitu. Jadi kita bisa seneng ngejalaninnya. Kalau misalnya emang itu, apalagi buat mahasiswa ya, kalau buat mahasiswa kan emang dari awal itu dia udah dididik buat bisa belajar sendiri, cari ilmu sendiri, nggak kayak anak sekolah yang masih dituntun oleh gurunya gitu loh. Jadi ya emang di sini tantangannya gitu, tantangannya kamu pengen ini nggak, pinter nggak, pengen nambah informasi lagi nggak gitu, atau kamu udah cukup nih dengan pengetahuan kamu yang hanya di situ gitu. Jadi lebih kayak ke niat juga sih. Kalau misalnya niat kamu ada, pasti juga segala jalan itu ada. Kayak misalnya kamu udah niat buat belajar, tapi kamu nggak punya kuota, datang deh itu rejeki dari fitrahnya Bude, Pak De secara banking gitu. Nah, buat beli kuota. Siapa tahu juga nanti atasan-atasan kita dari kampus juga bisa meringankan supaya ada subsidi kuota lah, atau apalah, yang penting itu pendidikan itu tetap bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, terus Mbak, tadi kan bulan Juni besok katanya mau tes ya? Iya, UAS. Oh ya, UAS. Itu rencananya online juga atau gimana tuh? Iya, jadi kayak kemarin bulan Maret, akhir mulai 30 Maret ya, 30 Maret sampai April, itu kita ada ujian tengah semester. Itu kita sudah online gitu, pakai webnya e-learning kampus aku sendiri yang tadi basisnya adalah Google Classroom kayak gitu. Dan dosen ini kebanyakan juga memberikan soal yang kayak essay gitu loh, essay gitu. Terus abis itu mahasiswanya tinggal jawab di situ tapi di jam tertentu gitu, sesuai dengan, jadi ada jadwalnya sendiri, kayak misalnya kalau anak sekolah IPS jam 7 sampai jam 9, ntar ada jeda 15 menit, nanti jam 9.15 sampai jam 11 matematika, kayak gitu. Sama, aku juga nerapin seperti itu. Nanti di UAS pun juga akan online. Dengan sistem yang sama yang... Dengan sistem yang sama, iya. Jadi emang ada jadwalnya, sudah terjadwal semuanya. Terus habis itu mahasiswa itu diminta untuk ujian online, ya cuman ada kekurangannya emang. Jadi kayak kalau misalnya ujian secara normal biasa di kelas kan ada pengawasnya ya. Pengawasnya bisa ngawasin, jadi kayak kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisasi lah. Nah, tapi kalau dengan ujian online seperti ini tuh, ya itu kayak kita udah nggak bisa ngawasin lagi mahasiswanya gitu. Jadi makanya itu juga memicu dosen buat lebih kreatif bikin soal, supaya soal yang dibikin itu jawabannya nggak ada di Google gitu. Jadi biar mereka nggak searching gitu. Lebih ke soal-soal yang analisis gitu. Oke, berarti PR-nya tambah banyak dosen ya. Iya, karena ya gitu,
tambah semakin maju zamannya, perkembangan zaman itu kita emang dituntut untuk lebih lagi sih. Oh ya, Mbak, tadi kayaknya sempet ini deh, ngomongin soal trending Twitter. Oh iya. Iya. Aduh, tapi ini ntar lihat dulu ya. Maksudnya kalau ini nggak penting di-cut aja. Siap. Apa? Jadi maksudnya trending di Twitter di Untidar itu tuh kita tuh lagi kayak apa ya, demo gitu loh. Demo Kayak apa? demo. Jadi maksudnya kita tuh mahasiswa maksudnya. Mahasiswa itu sedang meminta kayak keringanan gitu. Keringanan, ya hashtagnya itu Untidar menggugat kayaknya, atau apa ya, bangun Untidar atau apa gitu. Coba nanti search Untidar gitu. Jadi para mahasiswa itu tuh minta keringanan supaya UKT-nya itu diturunkan gitu loh, karena mereka itu kan nggak menikmati fasilitas kampus sama sekali lewat karena WFH ini, karena mereka juga harus belajar dari rumah. Justru pengalihan dari UKT yang dia minta cuman bayar setengah itu, maksudnya setengahnya itu ya buat mereka beli kuota gitu loh. Ya, jadi mereka lebih demonya lebih ke itu, menggugat UKT-nya itu, kenapa kok UKT-nya nggak diringankan. Gitu sih. Oke, ya juga masuk akal sih, kayak. Iya, sebenarnya aku nggak ngerti, maksudnya apakah itu hanya terjadi di kampusku aja, atau tapi aku lihat di kampus yang udah gede, yang ada di salah satu di kota Solo, karena adikku sekolah di situ, itu pun juga para rektor dan atasan dan pemangku kepentingan itu juga menjanjikan akan subsidi kuota gitu loh, tapi pelaksanaannya pun juga sampai sekarang belum disubsidi kuotanya, tapi mereka mahasiswanya juga anteng-anteng aja, nggak yang nggak yang kayak di sini gitu, karena mungkin maksudnya ada juga beberapa yang terus kemudian bikin aksi kan, jadi mereka tuh kayak ngejual apapun dan hasilnya itu murni disumbangkan buat para anak kos yang emang masih terjebak di sekitar Magelang gitu, dan ya mereka kesusahan untuk mudik juga nggak bisa, maksudnya untuk pulang kampung mereka sendiri ke orang tua juga nggak bisa, kalaupun pulang ke kampungnya orang tua juga mereka bakalan tetap ngerepotin karena mungkin juga orang tuanya terdampak dari COVID-19 ini gitu loh. Jadi ya itu aksi-aksi dari para mahasiswa yang sangat unik itu. Iya, bener sih. Tapi ngomong-ngomong soal biaya kuliah, emang aku juga sempet baca di Instagram juga banyak orang-orang yang mengeluhkan itu sih. Apalagi untuk mereka yang udah masuk semester akhir, yang tinggal skripsi, tapi besokannya tetap harus bayar semesteran full, itu juga buat mereka memberatkan. Cuman ya sejauh ini kebanyakan dari universitas lain cuman kayak sambat aja sih di internet. Iya kan, sambat online kan? Iya. Iya, jadi ya emang ini juga kayak gimana ya, akunya sendiri sebagai bawahan juga nggak ngerti sih gimana keadaan di atas sana gitu loh. Jadi ya iya, cuman bisa pasrah sama berdoa dong. Iya, Aku juga nggak berhak ngomong apa-apa gitu, maksudnya karena aku iya. juga nggak ngerti keadaannya kan. Iya, kita cuma Tapi ya banyak. tahu. Iya, kondisi mahasiswa soalnya kayak apa ya? Untuk segala sesuatu yang baru itu mereka pasti ngoceh gitu loh. Ya, apalagi mahasiswa agen perubahan kan ya. Nah, kan gitu. Mereka tuh untuk segala sesuatu yang baru. Nah, apalagi mau new normal ini. Nah, iya tuh new normal lagi Trending sekarang. banget ya, vibes banget ya. Padahal kalau dipikir new normal itu sebenarnya udah dari dulu ada new normal gitu, cuman mereka nggak sadar aja. Iya, ini kita juga sebenarnya lagi membiasakan diri untuk adaptasi nggak sih? Iya bener. Jadi kayaknya kita tuh kayak adaptasi, makanya aku tadi bilang, kita udah hampir jalan 3 bulan kan ya, 3 bulan WFH, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya kan? Nah, coba lihat, ntar ketika masuk di keadaan yang normal, mereka pasti juga bakalan bilang, ternyata enakan BDR ya, ternyata enakan belajar dari rumah ya, kayak gitu pasti. Karena untuk segala sesuatu yang baru kita butuh adaptasi lagi, itu pasti
identiknya orang-orang kelas 6 dulu tuh pasti komentar. Iya sih. Sambat itu loh. Sambat terus. Makanya. Oke, Mbak Teresia Pinaka, terima kasih cakap-cakap bincang-bincangnya. Iya, sama-sama. Semoga ada inti pembicaraan yang bisa diserap ya. Ngomongnya Amin. ngalor ngidul gak sih? Gak apa-apa, ini banyak banget insight yang udah didapetin dari Mbak Teresia Pinaka, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Tidar Magelang. Oke, terima kasih Hana. Semoga membantu. Sukses terus buat Tribun Style. Amin, terima kasih. Sampai jumpa, Mbak. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.